Jadi nikmat kalau tidak disyukuri lama-kelamaan akan bisa menjadi punah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan. Kalau kita termasuk terpilih oleh Allah di antara orang-orang yang jiwa kita bisa tertanam kecintaan dan kerinduan kepada Abu Abdullah Al-Husain, ketahuilah bahwa itu adalah nikmat yang luar biasa yang tidak bisa ditukar oleh nikmat apapun. Maka itu harus kita syukuri. Kalau kita tidak syukuri, lama-kelamaan akan sirna, akan hilang. Na'udzubillah. Sebagaimana pohon, kalau kita punya pohon Bapak Ibu, ya, kalau kita biarkan tidak siram air, lama-kelamaan akan menjadi layu. Kalau layu juga tetap tidak disiram, lama-kelamaan akan menjadi kering. Kalau sudah kering, berarti ini ada pertanda adalah mati. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus senantiasa menyiram nikmat Allah yang besar ini. Ini adalah anugerah dari Allah. Kita bisa dekat dengan Abu Abdullah Al-Husain. Ya Allah, nikmat yang besar. Siapa yang tidak ingin kelak bisa berjumpa dengan Imam Husain? Siapa yang tidak ingin kelak akan bisa mendapatkan syafaat yang agung dari Imam Husain? Ini kalau ada waktu panjang saya akan jelaskan tentang bagaimana kebanggaan kelak orang-orang yang cinta kepada Imam Husain alaihissalam. Ini ada satu saja ya. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan orang-orang yang kufur, orang-orang kafir kelak akan digiring, akan didorong masuk ke dalam jahannam. Tetapi kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kelak juga akan didorong masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau orang masuk neraka jahanam yang mengerikan didorong, itu mudah dipahami. Ya betul. Ya tidak maulah masuk neraka jahanam seperti itu. Makanya para malaikat mendorong, dipaksa untuk masuk ke dalam jahanam. Tapi kemudian ayat yang kedua Allah berfirman, wasiqal ladzina taqau, dan orang-orang yang bertakwa kelak akan didorong dimasukkan ke dalam surga. Sukar untuk dipahami. Iya betul. Susah. Bagaimana orang masuk surga kok harus didorong-dorong, dipaksa-paksa? Seolah seorang ulama untuk meneliti ayat ini, seperti apa sih sebenarnya maknanya. Beliau berhari-hari, berbulan-bulan berpuasa bahkan untuk mencari tahu apa sebenarnya makna dari ayat itu. Beliau sampai menangis meminta petunjuk dari Allah. Pada akhirnya beliau di bulan Muharram seperti sekarang ini, beliau mendapati sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Dengarkan baik-baik. Bahwa kelak di hari kiamat, ketika semua orang-orang dikeluarkan dari padang mahsyar dan digiring, dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ada satu kelompok yang disebut sebagai Ahbabul Husain, para pecinta Imam Husain. Para pecinta Imam Husain ini kemudian para malaikat sudah mengelompokkan mereka dan mereka sudah siap-siap menuju ke gerbang surga. Para pecinta Imam Husain sudah menuju ke gerbang surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan surprise, kejutan kepada para pecinta Imam Husain ini. Jadi tidak langsung masuk surga. Di depan pintu gerbang surga, Allah Subhanahu wa taala kemudian menghadirkan sosok yang luar biasa. Sosok yang wajahnya penuh dengan cahaya. Tiada lain adalah Abu Abdillahil Husain, Sayyidai Syababi Ahlil Jannah, pemimpinnya para pemuda penghuni surga.
pemimpin, pemuda penghuni surga dihadirkan oleh Allah. Hadirlah Abu Abdillah al-Husain. Bagaimana reaksi para pecinta Imam Husain ini? Maka para pecinta Imam Husain itu seketika mereka ada yang menjerit histeris. Mereka berderai air mata karena kerinduan yang luar biasa. Ya Allah, syukran lillah. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghadirkan pujaan kami. Ya Rabbi, sungguh nikmat yang luar biasa. Tak terbayangkan bagaimana berjumpa dengan Imam Husain alaihissalam. Maka mereka pun banjir tangisan. Mereka tangis karena kebahagiaan. Bagaimana berjumpa dengan Imam Husain, sosok yang selama ini mereka impikan, mereka rindukan. Maka pada akhirnya mereka, begitu Imam Husain datang kepada mereka, sebagian ada yang dipeluk Imam Husain, ya Allah, tak terbayangkan seperti apa bahagianya. Senang mereka berjumpa dengan Imam Husain. Begitu senangnya, begitu bahagianya, sampai berjam-jam lamanya di situ, lama mereka tak terasa. Maka pada akhirnya malaikat penjaga surga memberitahu bahwa waktu perjumpaan dengan Imam Husain sudah selesai. Maka malaikat surga memberitahu, wahai para tamu Allah, wahai para penghuni surga, wahai hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, wahai pecinta Imam Husain, tempat kalian ada di surga. Silahkan kalian masuk ke dalam surga. Apa reaksi para ahbabul Husain ini, pecinta Imam Husain ini? Reaksinya seperti apa? Apakah mereka terus segera berbondong-bondong masuk surga? Ternyata mereka tidak bergeming. Mereka tidak menghiraukan suara malaikat tersebut. Diulangi lagi malaikat yang kedua kalinya. Mereka pun tetap tidak bergeming. Mereka masih terpaku, terpana dengan sosok Imam Husain. Kemudian para malaikat yang ketiganya mengulangi lagi, dan yang ketiga malaikat ini dengan membukakan pintu surga, dibuka kenikmatan-kenikmatan surgawi semua sudah terpampang, kemewahan segala macam kenikmatan yang tak terbayangkan sudah terbuka bagi para pecinta Imam Husain ini. Malaikat mengatakan kembali yang ketiga kalinya, wahai ahbabul Husain, para pecinta Imam Husain, itu kenikmatan surgawi telah menanti kalian. Bidadari-bidadarinya sudah siap menyambut kalian. Mereka tetap tidak bergeming. Tetap mereka masih menginginkan perjumpaan dengan Imam Husain. Bagi mereka Imam Husain jauh lebih indah daripada seluruh kenikmatan surgawi yang ada. Maka apa para malaikat? Karena sudah ketiga kali mereka disuruh masuk surga, sudah dibuka pintu surga, kenikmatan semua sudah di hadapan mereka, tetap juga mereka tidak bergeming. Pada akhirnya mereka para malaikat ya sedikit seperti agak mendorong, wahai para pecinta Imam Husain, silahkan kalian masuk surga. Itu surga sudah menanti kalian. Ayo masuk surga, ayo silahkan masuk, silahkan masuk. Jadi seperti seakan-akan seperti setengah dipaksa untuk masuk ke dalam surga. Makanya Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, dan didorong mereka kelompok para ahbabul Husain ini masuk ke dalam surga secara berbondong-bondong.